Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royana Mani dengan NPM 1903090073 dari kelas 5B Kesejahteraan Sosial Pagi ingin menjelaskan mengenai mata kuliah advokasi dan gerakan sosial yang bertema Ormas Kuat dan Negara Kuat. Sesuai pertumbuhannya, masyarakat akan terus mengembangkan cara dan bentuk organisasi yang relevan untuk memastikan pemertahanan diri atau survival dari degradasi dan kepunahan serta agenda pengembangan diri dalam dimensi ruang dan waktu. Kebijakan budaya upaya mengembangkan komunitas dan budaya Nusantara oleh Profesor Dr. Sumiarto Aji Purwanto, MSI, Guru Besar dalam bidang Antropologi, Universitas Indonesia. Tiga asimetris berkelanjutan antara kebijakan struktural negara dan budaya komunitas berlangsung sebagai urgensi merawat kepercayaan terhadap program pemerintah. Tiga ini terus mengarenai pengontrolan, penyonsoran, dan bahkan pelanggaran bentuk ekspresi budaya tertentu bersamaan kehadiran negara atas nama promosi kebudayaan nasional. Tata kelola budaya mengharuskan kesadaran atas keanekaragaman, tetapi kecenderungan politis selalu memberikan bingkai umum makro dan haus keseragaman yang terkontrol. Itu sebab misalnya pengembangan kesenian, museum, dan industri budaya selalu menjadi ekspresi imperatif otoritarianisme atau common kultural. Asosiasi Kewarganegaraan oleh Profesor Dr. Budi Agustomo, MS, Guru Besar dalam bidang ilmu humaniro, Universitas Sumatera Utara. Konflik etnik di Indonesia. Perebutan sumber daya terus membuka lebar peluang geseran etnik dalam pendatang dan penduduk lokal, sekaligus dalam menyembunyikan akar masalah struktural yang lebih besar di bawah karpet, yakni keniscayaan modal. Peran asosiasi kewarganegaraan sangat penting dalam pengelolaan etnisitas ini, menjemuk terlebih dahulu di tengah gempuran globalisasi. Namun, orientasi baru harus dipancang melebihi peran pemadam kebakaran. Dalam kebiasaan masa silam, setiap terjadi konflik bendera etnik melalui elitnya dihadirkan untuk kemudian mereka keluar dari jamuan makan dan pernyataan pers dikawal aparatur. Software Negara oleh Profesor Insinyur Sri Bintang Pamungkas, MSI SE, PhD, Guru Besar dalam bidang Hukum Administrasi Negara, Universitas Cokro Aminoto, menegakkan keadilan dan kebenaran serta menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang hasil sidang MPR tahun 1999 sampai dengan 2002 bukan sekedar hasil amandemen, melainkan upaya disengaja disponsori negara-negara barat seperti yang terjadi di Afghanistan, Irak, Mesir, Libya, dengan alasan hendak mengubur selamanya kediktatoran. Proses ini dibantu para pengkhianat di dalam negeri, hasilnya semakin memastikan keterpurukan Indonesia. Jalan satu-satunya untuk membawa Indonesia keluar dari masalah ini adalah perbaikan software negara atau konstitusi. Dua hal penting untuk kita ketahui, yaitu ormas adalah pendiri asosiasi terbesar bernama negara. Dalam teori pendiri negara dikenal persyarat utama, yakni penduduk atau masyarakat berorganisasi. Indonesia sebagai bangsa dijajah oleh 6 bangsa selama 3,5 abad. Umumnya memiliki dua organisasi yang menonjol, yaitu pertama, bentuk masyarakat sebagai keniscayaan hidup dalam mengembangkan diri terhadap melawan setiap ancaman dan musuh tak terkecuali penjajah. Kedua, organisasi rival alamiah maupun rival politik bentukan pihak luar atau penjajah untuk mengimbangi organisasi yang disebut pertama. Kedua, Indonesia mencatat organisasi-organisasi jihadis pendiri negara dan setelah mendirikan dan memerdekakannya dengan legowo menyerahkan untuk menjadi urusan dan tangguhan publik. Mereka telah pernah dengan sukses memerankan diri sebagai perfect stay in the real state, negara penantang negara kolonial.
Pemerintah akan terus berusaha mendemokratisasi pembinaan dan pengembangan ormas, sebab pemerintah sangat paham bahwa mengekang masyarakat melalui regulasi dan kebijakan ormas akan berujung pelemahan bangsa yang memudahkannya menjadi mangsa bagi kompetitor global. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.